Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, untuk pertemuan kedua ini, Ibu masih membahas tentang salad Indonesia. Nah, untuk memulai aktivitas hari ini, untuk memberikan kelancaran dan mempermudah kalian menangkap pembelajaran yang akan Ibu berikan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Muslim, silahkan membacakan surat Al-Fatihah. Untuk yang beragama lainnya, silahkan membacakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang apa sih itu definisi salad Indonesia, kemudian komposisi salad Indonesia, kualitas salad Indonesia, dan sekarang pada pertemuan 2 ini Ibu akan membahas tentang jenis-jenis salad. Jenis salad dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu ada yang disebut dengan simple salad. Nah, simple salad itu adalah salad yang bahannya hanya menggunakan 1 atau 2 macam bahan saja. Nah, ini contohnya. Seperti receh kacang panjang atau sering juga disebut dengan sambal kacang panjang. Kemudian ada juga receh lenca atau sering juga kita mengenalnya dengan uleg-uleg lenca. Ya, ini merupakan 2 salad yang berasal dari Jawa Barat. Dia dimasukkan ke dalam simple salad karena hanya menggunakan 1 bahan utama, yaitu kacang panjang dan lenca. Kemudian kelompok yang kedua itu disebut dengan kompon salad. Kompon salad yaitu salad yang dibuat dari 3 atau lebih macam bahan makanan. Seperti contohnya kredok. Kredok apa saja sih isinya? Pasti banyak sayurannya. Dan kredok itu biasanya terdiri dari bahan-bahan mentah. Seperti apa saja? Toge, kol, kemangi, dan terong muda. Kemudian ada juga contohnya kompon salad. Itu seperti lotek. Lotek hampir sama dengan kredok, hanya lotek dibuatnya dengan bahan-bahan yang sudah direbus. Begitu juga dengan gado-gado. Itu termasuk dalam kelompok kompon salad karena memiliki lebih dari 3 macam bahan utama. Kemudian kelompok yang ketiga itu disebut dengan American salad. Ya, jenis salad yang sama dengan kompon salad. Yang membedakan hanya pada bodi yang terbuat dari buah-buahan. Seperti apa sih contohnya salad yang terbuat dari buah-buahan? Oh, ada rujak atau sering disebut juga dengan lotis. Kemudian ada asinan buah Bogor yang semuanya terdiri dari buah-buahan segar. Kemudian kita masuk ke temperatur salad. Untuk salad dibedakan menjadi 2, yaitu ke dalam hot salad. Salad yang dibuat dan dihidangkan dalam keadaan panas atau agak panas dengan temperatur kurang lebih 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Apa saja sih yang biasanya disajikan dalam keadaan hangat ataupun panas untuk hidangan pembuka Indonesia ini? Ada yang contohnya urap, serombotan. Ya, dua-duanya salad ini menggunakan saus kelapa. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan cold salad. Nah, cold salad ini pada umumnya dihidangkan dalam keadaan dingin dengan temperatur 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Biasanya sebelum disajikan, salad ini diistirahatkan atau disimpan terlebih dahulu di dalam refrigerator atau lemari pendingin. Contohnya rujak, asinan, pecel, itu biasanya disajikan dalam keadaan dingin. Berikutnya, fungsi dari salad itu sendiri.
Nah, fungsi salad yang pertama sebagai makanan pembuka atau appetizer. Makanan pembuka ini untuk membangkitkan selera makan. Nah, karena appetizer merupakan makanan pembuka, berarti ada yang namanya makanan utama dan makanan penutup. Berarti setelah appetizer, kalian akan makan makanan yang lainnya. Karena itu, porsi untuk salad tidak boleh besar, antara 40 sampai 50 gram. Jadi, salad tidak boleh mengenyangkan. Ya, di sini salad fungsinya hanya sebagai pembangkit selera untuk memasuki hidangan-hidangan selanjutnya. Kemudian, yang kedua, salad Indonesia itu sebagai pelengkap hidangan pokok. Ya, jadi banyak sekali yang kita memakan salad ditambah dengan makanan pokok. Seperti contohnya gado-gado. Kalian biasa kan makan gado-gado dengan ditambah karbohidrat. Apa saja sih yang biasanya ditambahkan karbohidrat yang biasa ditambahkan ke dalam gado-gado? Ya, seperti lontong, nasi, ataupun ketupat. Itu biasa ditambahkan dalam menghidangkan gado-gado. Nah, selain itu, salad juga dihidangkan bagi orang-orang yang vegetar atau orang-orang yang tidak makan daging. Jadi mereka hanya makan makanan sayuran saja. Nah, untuk salad bagi orang-orang yang vegetarian itu dihilangkan protein hewaninya. Seperti di serombotan itu ada yang namanya suiran ikan. Kemudian di gado-gado biasanya ditambahkan dengan telur. Nah, untuk orang-orang vegetar hanya disajikan sayuran-sayuran hijau saja. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, apabila penjelasan Ibu saat ini ada yang perlu kalian tanyakan, silahkan kalian masukkan ke kolom for this kalian di e-learning. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.